Kayak tips lolos wawancara kerja dengan perusahaan besar di Australia untuk pekerjaan full time ya. Yang pertama itu kalian persiapkan contoh-contoh pertanyaan yang mungkin akan keluar. Jadi kalian Google dulu tuh misalnya posisi yang ditawarkan apa, admin misalnya ya. Adminnya bidang apa gitu, apakah kesehatan, pendidikan. Nah kalian tulis aja admin in misalnya health atau admin in education, university atau school. Nah setelah itu kan nanti keluar tuh list-list pertanyaan yang akan mungkin keluar ditanyakan ketika wawancara. Nah dari situ kalian coba jawab itu pertanyaan-pertanyaan dengan bahasa Inggris. Tapi jangan ditiru semuanya gitu. Jadi kalian jangan copy semuanya plek-plekan tanpa kalian lihat gitu apakah itu sesuai dengan pengalaman kalian atau enggak. Jadi pastiin kamu tuh cuma paling ngambil contoh vocabulary-nya aja yang kalian nggak tahu. Terus kalimat, susunan kalimatnya bagaimana, cara menjawabnya dengan bagus gitu. Nah itu yang aku tiru aja gitu. Tapi selebihnya itu aku sesuaikan sama pengalaman kerja aku gitu yang sudah aku lakukan. Yang kedua itu jangan lupa browsing perusahaannya, karena kan kalau kalian melamarnya banyak kadang kalian lupa ini perusahaan yang mana. Nah kalian buka websitenya lagi, pelajari produknya atau servisnya, jasanya yang mereka tawarkan. Terus kalau bisa tahu CEO-nya atau hal terbaru apa yang ada di perusahaan itu lakukan kayak gitu. Terus juga ya kalian pelajari posisi yang ditawarkan, apakah di situ mencantumkan job desk-nya, terus tantangannya kayak gitu-gitu. Nah itu dibaca baik-baik. Juga jangan lupa dibaca, kadang kan itu ada honor atau salary-nya berapa gitu per hour gitu. Karena di akhir wawancara itu mereka konfirmasi ke aku kayak, kamu tahu kan salary-nya segini, kamu nggak apa-apa nih segini gitu. Dan yang ketiga itu juga persiapkan pertanyaan yang mungkin nggak terduga. Jadi salah satunya tuh kayak jarak rumah kamu dengan kantor. Ya kebetulan aku rumahnya itu jauh dari kantor tersebut, kayak bisa lebih, kalau nyetir sendiri itu sejam, tapi kalau naik transport umum itu bisa sampai, kalau di perkiraan Google Map itu bisa 2 jam. Jadi kenapa aku bilang persiapkan ini, karena memang ditanya sedetail itu. Kayak aku pernah ditanya gini, ini rumah kamu tuh kalau menurut Google Map itu tuh 2 jam perjalanannya dari rumah ke kantor. Nah kira-kira kamu bakalan kuat nggak kerja 2 jam satu trip gitu untuk berangkat terus pulangnya 2 jam lagi? Kamu nggak akan kecapean gitu, nggak akan kejauhan nih gini gitu kan. Nah itu aku nggak prepare tuh pertanyaan itu. Terus aku mikir, oh iya kan di Jakarta juga ya kita biasa jauh, kadang orang berangkat sejam atau lebih karena dengan macetnya gitu. So aku bilang aja dengan santai, aku bilang, oh aku udah biasa kayak gitu, karena di Jakarta kan biasa macet. Terus juga aku waktu itu pernah kerja yang aku harus mobile, nggak satu tempat doang. Jadi misalnya aku 2 minggu di sini daerah ini, dan itu jaraknya tuh nggak sebentar, nggak kayak cuma 30 menit, bisa sejam di jalan kayak gitu, dan pulangnya bisa 2 jam aku bilang gitu, dan naik transportasi umum. Jadi menurut aku itu nggak akan menjadi masalah besar, aku bilang gitu aja. Terus yang selanjutnya itu kalau misalnya dikasih tips itu juga kalian bisa gunakan. Nah dengan kayak tadi aku jawab itu, si HRD-nya itu ngasih aku tips kan, nanti kalau ditanya lagi sama tim usernya gitu. Jadi kan setelah HRD ada wawancara terakhir tuh, finalnya dengan user. Nanti kamu gini-gini, bilang aja kamu mempertimbangkan akan pindah gitu ke yang lebih dekat. Nah itu ikutin aja saran dia gitu, karena dia sepertinya ya kan dia HRD kan, pasti dia tahu yang diharapkan dari mereka tuh timnya seperti apa. Karena kebetulan kan kalau di Australia itu kalian harus on time. Jadi kalau misalnya kejauhan takutnya kamu terlambat terus atau gimana kayak gitu. Nah itu sih tipsnya kalau dari aku. Selebihnya ya paling tinggal berdoa aja bahwa kamu dilancarkan. Terus juga kamu harus santai juga, karena wawancara di sini juga
nyantai gitu. Terus habis wawancara, oh ya terakhir itu, habis wawancara jangan kaget kalau kalian diajak keliling kantornya. Jadi kan kalau di Indonesia habis wawancara kalian cuma dibawa ke satu ruangan, misalnya ruang ruang meeting gitu. Habis itu kalian ya udah disuruh pulang gitu kan. Nah di sini tuh ternyata aku diajak jalan-jalan guys, diajak ke ruangan-ruangan yang ada di area lantai itu, karena aku nanti di lantai itu kan, di wawancaranya di lantai itu, terus aku diajakin ke semua bagian ruangannya. Jadi kayak dikasih tahu nih, nanti ruangan tim kamu tuh di sini, kalau kamu nanti ada di tim ini, terus juga ini ada pantry kita, terus ini meeting room kita ada ini kayak gitu. Terus juga uh, balik ke titik pas kita wawancara, ruangan wawancaranya lagi. Nah terus baru dianterin sampai turun ke bawah gitu kan, ke ke lobi depan, ruang masuk sebelum ke gedung itu kayak gitu. Nah itu jadi jangan kaget. Nah aku nggak pernah tuh yang kayak wawancara di Jakarta gitu, diajak keliling-keliling abis wawancaranya, padahal belum tahu kan kita akan diterima apa enggak gitu. Dan ternyata kata suamiku emang biasa kayak gitu, karena mereka juga ingin memastikan kamu nyaman enggak kalau misalnya nanti diterima kerja gitu, dengan kondisi ruangannya kayak gini loh gitu. Kita tuh ruangan kerjaan kamu nantinya, terus meeting kamu, ruang meeting tuh kayak gini kayak gitu. Nah, terus juga kalian juga bisa tanya pertanyaan kan di akhir gitu. Nah usahakan itu, oh ya ini yang terakhir banget, kalau ditanya ada pertanyaan gak untuk kita gitu. Nah kamu usahakan ada pertanyaan. Nah entah pertanyaannya, mungkin kalau yang bisa menunjukkan antusias kamu itu ya itu, tanya aja, untuk sukses di posisi ini tuh ada tips nggak dari kalian gitu. Nah itu nanti kan mereka akan bantu jawab dari mereka gitu, dan itu nunjukin kalau kalian memang antusias dengan pekerjaan yang kalian apply gitu. Itu aja dari aku, semoga membantu. Dan kalau kalian ingin tanya di komen juga silahkan. Terus juga kalau kalian mau belajar bahasa Inggris dengan aku akan buka kelas bahasa Inggris. Kalian bisa hubungi dengan DM atau komen di video ini. Thank you for watching and see you next time. Bye.